Siswa 2023 Impactful Discipleship. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita ya. Mari kita sebentar menenangkan hati dan pikiran kita. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil doa saat teduh masing-masing. Amin. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Masih ingat jargonnya yang udah dipelajarin kemarin? RKK Siswa 2023, Impactful Discipleship, Rebuild, Reignite, and Reproduce. Oke. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, senang sekali bisa melihat teman-teman pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur ya teman-teman atas rangkaian acara yang sudah berjalan di hari pertama kemarin. Dan juga di hari kedua ini, aku dengar-dengar teman-teman tadi pagi udah pada olahraga ya. Ini teman-teman kayaknya mukanya udah seger nih. Nah teman-teman kita akan mulai nih kegiatan di hari kedua. Hari ini nanti kita akan ada banyak sesi dan acara juga. Kita akan ada scripture engagement, ada juga kelas-kelas pembinaan dan juga acara-acara lainnya. Tentu teman-teman dari berbagai macam acara yang akan sama-sama kita ikuti hari ini, kita sama-sama berharap kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap acara-acara tersebut. Oleh karena itu, mengawali sesi pertama hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan doa kita dalam lagu ini, Open the Eyes of My Heart. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see You high and lifted up. to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari yang perempuan saja, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Mari yang laki-laki. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see We you. want to see you, Lord. I want to see you. See you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, To holy. see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Let's sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Teman-teman, mari kita mengambil sikap doa sambil menyanyikan lagu ini. Holy, holy, holy. Tuhan, kami mau melihat Holy, holy. kami rindu berjumpa dengan Tuhan di sepanjang kegiatan hari. Holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy.
Tuhan, inilah doa kami ketika kami mengawali rangkaian acara RKK Siswa pada pagi hari ini. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. We want to see you, Lord. Di dalam sesi ini, bahkan di sesi-sesi berikutnya sampai akhir hari ini nanti. Tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami dan pikiran kami, lembutkan hati kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan di dalam setiap pujian, di dalam setiap doa, dalam setiap pembacaan firman, bahkan dalam setiap pendengaran firman yang diberitakan, yang kami terima pada sepanjang hari ini. Kami berserah Tuhan, kami mau memiliki telinga seorang murid yang mau diajar dan yang mau dibentuk oleh-Mu. Ini doa kami dan kami awali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, aku mengajak kita semua membacanya bersama-sama. Mari kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kita telah mengikuti di sesi-sesi sebelumnya, kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling berharga bagi kita, dan mengikut Dia itu lebih berharga dari yang lain. Ia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita menjadi murid-Nya. Kita bersyukur kita sudah mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya harapan kita menjalani hidup di dunia ini. Saat ini, mari kembali mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus dan karyanya. Mari kembali merenungkan karyanya, mensyukuri kasih-Nya. In Christ alone, hanya Kristus harapan. Kita nyanyikan. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena baginya ku hidup. Mari kita merenungkan kembali betapa dalamnya kasih-Nya. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kuburnya bangkitlah bersama Yesus.
Dalam hidup ku tak sesal, dalam mati ku tak gentar. Dalam hidup ku tak sesal, dalam hatiku tak gentar. Kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku. Tiada yang dapat pisahkan, Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. silakan duduk teman-teman. Hanya Kristus harapanku. Kristuslah satu-satunya harapan kita. Begitu pula seharusnya dalam pelayanan pemuridan kita. Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk adanya pertumbuhan di dalam kelompok kecil. Pertanyaannya, sudahkah Kristus menjadi pusat dan fokus utama dalam kelompok kecil kita? Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu Hidup Bagi Kristus. Mari kita nyanyikan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena Mengasihi yang Dia kasihi, mengasihi yang melakukan yang Dia kerjakan. melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari berdoa. Biarlah pujian kami juga menjadi kerinduan hati kami. Kami di dalam hidup yang hanya satu kali ini, kami mau hidup hanya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kembali kami berdoa pagi hari ini. Waktu kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan.
Firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, menjadi bagian dari setiap kami yang hadir bersama-sama pada RKK Siswa kali ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Ini habis main malah lemes ya. Ya biasanya begitu ya, retret punya keunikan ya. Di kamar nggak bisa tidur. Di ruang acara pengennya bobo ya. Jadi kita sama-sama menjaga ya. Oke, sekarang abang minta semua keluarin HP-nya. Kita mau pakai HP pagi ini. Tema kita komunitas murid yang bertumbuh. Coba teman-teman tuliskan, menurutmu bertumbuh itu cirinya seperti apa? Murid yang bertumbuh itu cirinya seperti apa? Silakan di notes di HP-mu. Sebutkan kira-kira minimal 3 ciri murid yang bertumbuh ya. 3 ciri murid yang bertumbuh. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sambil dipikir, sambil diketik ya. 3 ciri murid yang bertumbuh. Minimal 3 menurutmu ya. 3 ya, bukan 30 ya, 3. Oke. Selesai dulu waktunya ya. Oh belum 3 bang, nggak apa-apa, nggak dosa ya. Nah teman-teman sekarang kita akan sharing ya. Kita akan sharing dan abang minta kita sharing dengan teman nanti di dekat kita. Jadi saya akan minta kalian sharing dengan beberapa orang. Oke? Nah setiap kali kamu sharing, kalau ada hal yang kamu dapat baru dari temanmu, tambahkan ke listmu ya. Jadi coba kalau saya bilang mulai, langsung share 3 hal. Nggak usah dijelasin, 1, 2, 3 gitu ya. Udah sebutkan saja, nggak usah dijelaskan. Yang pertama itu begini setengah jam, enggak ya. Jadi cuma sebutkan, habis disebutkan kalian dengar pendapat temanmu. Kalau ada yang ditambah, tambah lagi nomornya 4, 5, terusnya ya. Nanti kalau saya bilang ganti, cari pasangan baru. Lalu ceritakan lagi ya apa yang disampaikan. Oke? Oke, silakan cari pasangan dulu berdua ya. Oke, ganti. Yuk, ganti pasangan. Berdua ya, bukan bergerombol. Ganti, sekarang ganti lagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kembali duduk. Siapa yang ini semua angkat tangan kali ya. Siapa yang dapatnya sampai 5? Maksudnya di atas 5, semua coba angkat dulu. 5, di atas 5 ya. Ada yang dapat di atas 6? Masih ada tangannya. Di atas 7? Di atas 8? Di atas 9? Di atas 10? Di atas 11, di atas 12, di atas 13, wow, di atas 14, di atas 15, di atas 16. Berapa dek? 17. Kita beri aplaus dulu ya. Ini namanya bergerak. Yang lain cuma ya. Padahal ketahuan, abang tahu dari depan ya. Ayo silakan kasih mic-nya, boleh dibacakan ya.
Kita dengerin sama-sama ya. Berarti dia merangkum punya kalian semua. Coba sambil nanti baca, cek listmu ya. Mana tahu ada yang dia nggak ketemu sama kamu. Jadi ada nih gitu ya. Ya silakan Dek. Namanya siapa? Kenalin, nama aku Jesslyn Dari? dari SMA Mardi Waluya, Cibinong. Oke, silakan Jesslyn. Yang pertama itu ada menjalani di jalan Kristus. Terus yang kedua itu ada hidup melayani. Yang ketiga ada mengarahkan hatinya kepada Allah. Yang keempat ada menjadi pribadi yang baru, meninggalkan pribadi yang lama. Yang kelima ada berjuang disiplin rohani. Yang keenam ada taat meninggalkan dosa. Yang keenam itu ada taat, terus yang ketujuh ada meninggalkan dosa. Yang kedelapan ada rasa ingin bangkit lagi. Yang ke-9 ada bersyukur, ke-10 ada berbuah, ke-11 ada berdampak. Terus yang ke-12 ada semakin mengenal Yesus, 13 melakukan, 14 berubah, 15 menikmati persekutuan Allah, 16 menjadi berkat bagi sesama, 17 mendekatkan diri dengan Allah. Kita beri aplaus dulu. Thank you Jess. Siapa yang dapatnya sampai 14 tadi? Gingga 17? Enggak salah ya. Coba kasih Gingga dulu, Gingga coba bacakan listmu yang enggak seberapa itu. Mungkin berapapun ya. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan aku Gingga dari SMA 3. SMU 3 Depok beberapa tahun lalu. 1. Hidup taat pada Allah. 2. Berbuat. 3. Bersaksi. 4. Bergerak ke arah lebih baik. 5. Gak cuma sendiri. 6. Meninggalkan Gak cuma sendiri. Itu tafsirannya banyak. Lanjut lagi. 6. Meninggalkan hidup yang lama. 7. Mendengar. 8. Merenungkan. 9. Melakukan. 10. Bertambah banyak. 9. Saling menyanyikan pujian. Austin ya. Oke, nanti Austin nyanyi ya buat kita ya. Setuju nggak? Terus? Itu. Oke, thank you. Teman-teman kayaknya Kak Alex nggak usah khotbah ya, kita tutup dalam doa ya, terima kasih. Banyakan kalian dapatnya. Nah kita bicara hari ini bukan cuma murid yang bertumbuh, tapi kita juga bicara komunitas. Nanti tentu ada bagian yang kita akan nikmati lebih jauh, tetapi saya cuma ingin mengingatkan ya, murid yang bertumbuh butuh komunitas. Teman-teman, setiap bayi yang lahir ke dalam dunia pasti punya keluarga. Demikian juga kalau teman-teman dan saya yang lahir baru di dalam Kristus, kita diberikan keluarga Allah menjadi keluarga kita. Jadi itu bukan hal yang baru, yang aneh. Setiap orang yang bertumbuh membutuhkan sebenarnya komunitas. Kenapa? Ini adalah apa yang Allah rencanakan sejak awal. Coba kita baca Kejadian 2:18 ya. 1-2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ayat ini menceritakan, menyatakan kerinduan. Manusia adalah makhluk sosial. Itu bukan hanya teori sosiologi. Ini adalah rancangan Allah. Tidak baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Kalau kalian perhatikan Kejadian 1, Kejadian 2 menggambarkan penciptaan itu baik, sungguh amat baik. Maka pertama kali muncul tidak baik itu kalau manusia seorang diri saja. Jadi ini bukan ayat sekadar pacar-pacaran ya. Saya pernah ada siswa datang gitu ya. Kak Alex, saya sudah menggenapi Kejadian 2:18 ya. Dia baru pacaran katanya ya. No. Allah yang mendesain hidupmu dan hidupku. Allah yang mendesain kita harus ada di dalam komunitas. Ini penting kita ingat ya. Tidak ada bayi yang lahir langsung bisa beli susu sendiri. Bayangkan gitu kalau ada bayi lahir dan susu gitu ya. Kalaupun ada pasti yang jual susu yang lari ya. Itu bayi ajaib ya. Jadi
Nah, Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Kata kunci hidup Kristiani adalah saling. Dalam hal ini Austin benar. Saling menyanyikan pujian ya. Jadi bukan cuma Austin yang nyanyi, kalian juga harus nyanyi untuk Austin ya. Jadi kata kunci Alkitab yang penting adalah kata saling. Sayangnya banyak orang merasa ini harus dibuang, bertumbuh sendiri, hidup rohani sendiri. Sebenarnya tidak demikian. Di dalam masyarakat kuno yang Alkitab itu bukannya semua orang pegang, maka kebiasaan mereka baca Alkitab itu bersama-sama dan bersuara. Tradisi modern membawa pembacaan Alkitab di dalam hati secara pribadi. Orang Yahudi tidak membaca Alkitab diam-diam. Hampir selalu mereka bersuara. Kenapa? Karena itu tradisinya. Makanya kalau firman Tuhan, firman itu harusnya bukan dibaca. Bahasa Inggris menggunakan istilah God's Word. Kalau God's Word harusnya di-listen. Ya. Memang tradisi modern membawa kita baca Alkitab saat teduhnya pribadi. Itu tidak salah. Tetapi mari coba juga menikmati pertumbuhan di dalam komunitas. Karena itu kita punya kelompok, kita bisa share sama-sama. Bahkan saya membiasakan sekarang membaca Alkitab bersuara. Jadi membaca Alkitab dalam hati itu bukan tradisinya orang Yahudi. Mereka membacanya itu bersama-sama, menyimpan baru dalam hati. Ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik karena tidak semua punya Alkitab. Mereka terbiasa tradisi reciting. Ya, kayak misalnya disebutkan Tuhan itu baik. Nah, mereka ngomong Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Sehingga orang tua diminta, waktu kamu duduk, kamu berbaring, kamu makan dengan anakmu, berita atau ceritakanlah, lafalkanlah kitab suci. Nah, itu kira-kira pemahamannya ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya bahkan pertumbuhan rohani itu seorang diri, tidak. Kita butuh orang lain. Makanya pendeta John Stott bilang ya, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu sebenarnya inti dari pemuridan. Kadang-kadang kalau ditanya, pemuridan itu apa sih? Paling sederhana ini. Belajar mengasihi Allah, belajar mengasihi sesama. Perintah 1 sampai 4. Itu vertikal. Perintah selanjutnya horizontal. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati ayah ibumu. Semua ke bawah perintah yang horizontal. MHB bab berapa yang vertikal? Ini belajar MHB kan? Atau mungkin masih bahan pipa? Kalau kalian belajar MHB bab 1 apa? Memulai hidup baru. Judulnya hidup baru. Di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dibangunlah yang vertikalnya dulu. Saya bicara kepada Allah namanya doa. Lalu Allah bicara kepada saya namanya firman. Makanya bab 2 saat teduh, bab 3 doa, bab 4 merenungkan firman Tuhan, berPA memperdalam. Bab 5 mulai horizontal. Hidup bersama, ya. Masih gitu nggak judulnya ya? Bersekutu ya. Bab 6 bersaksi, itu horizontal. Hafal ya. Bang Niko, Kak Niko ini hafal MHB ya. Di MHB berapa ada saya? Nah, nanti kamu cari ya. Di MHB keberapa ada foto saya tersembunyi. Bab yang kelima, hidup bersama. Yang horizontal dibagi 2. Horizontal bersama saudara seiman, kita harus rajin bersekutu ke dalam.
dan keluar bagi mereka yang belum percaya. Kita harus memberitakan Injil, bersaksi. Judul di MHB, karena kita ada di negara yang tidak terlalu senang dengan istilah memberitakan Injil, maka dipakai istilah menceritakan kabar baik. Jadi kalau kalian lihat pemuridan kita itu membangun apa? Ini yang namanya spiritual formation. Membangun hidup yang makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama. Dibuktikan dengan apa? Ya itu tadi. Dari kecil kita udah belajar. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kamu bertumbuh gak? Evaluasi dari lagu itu. Wah, saya gak ada masalah kak. Baca kitab suci pernah. Doa pernah. Masalah gue tiap harinya kak. Nah itu kadang-kadang ya. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Tapi lagu itu kurang teman-teman. Karena lagu itu hanya bicara relasi vertikal. Bertumbuh itu bukan cuma vertikal. Aku sama Tuhan, Tuhan sama aku sama Tuhan. Tapi juga dengan sesama. Makanya harus ditambahkan ya. Bab 1 jelas, di pusat hidup ada Kristus. Terima Yesus. Sesudah terima Yesus bangun vertikal, bangun horizontal. Makanya lagunya harusnya diganti sedikit. Nanti kalian bikin lagu baru ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi. Tapi saya nggak tahu lagi lanjutannya, kan udah hancur lagunya digituin ya. Karena kalau enggak kebanyakan doa lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Makanya kalau bilang, aduh bang, saat teduh saya susah gitu. Saya tanya sama siswa pernah ya, gimana saat teduh deh? Susah bang. Gimana saat teduhmu? Teduh bang, teduh sekali. Harusnya kan enggak gitu ya, baca kitab suci, doa. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Biar pas ya. Tapi abang udah tambahin tadi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Rajin bersekutu ke dalam. Dan kita giat bersaksi. Oke. Nah jadi pemuridan itu simple. Kamu itu dilatih apa sih? Dilatih makin mencintai Tuhan. Makin mencintai sesama. Nah ini yang tadi abang tidak terlalu lihat di jawabanmu. Jawabanmu itu sangat formatif. Kalau ujian dapat 100. Banyak yang melihat bertumbuh itu cuma arahnya ke atas. Bertumbuh jangan-jangan adalah sopan kepada orang tua. Hormat sama guru. Bicara yang tidak kasar kepada teman. Nah itu bertumbuh. Jadi kalaupun wah saya sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, tapi mulut makin anjing. Kadang-kadang saya bingung ya anak sekarang ya. Anjing itu bagian dari percakapan ya. Itu hewan yang kayaknya menyedihkan sekali. Kalau saya jadi anjing saya protes. Gila anjing banget ya, anjing banget, anjing banget. Anjing kalau misalnya ngomong, ih manusia banget, manusia banget, manusia banget gitu ya. Gue ganti deh gitu ya. Soalnya abang pernah naik angkot ya sama istri menuju ke satu tempat gitu ya. Terus naik berempat anak siswa itu SD kayaknya ya. Mungkin kelas 6 karena badannya udah mulai bongsor. Tiba-tiba dia ngomong gini ya. Mereka duduk di dalam, saya di dekat pintu gitu sama istri ya. Gila anjing banget tuh guru tadi. Saya sampai lihat gitu. Ini sekolah di kebun binatang ya? Gurunya anjing gitu ya. Gimana ini? Saya sampai bingung gitu ya. Saya kalau kayak gitu cukup cepat bereaksi ya. Saya udah mau begini, kalau anak remaja gereja gue gampar loh. Cuma istri saya tahan. Terus saya pelototin, saya kasih sanksi sosial. Iyalah. Loh kalau kamu biarin juga ya, kalaupun kita gak bisa ngomong ya, namanya bukan anak kita ya. Kasih sanksi sosial, anjing lu. Biar dia, oh maaf gue juga anjing. Itulah ya, sekarang tuh kayak bagian dari conversation. Kalau kamu bertumbuh, anjingnya makin kurang. Harusnya kalimat-kalimat kita, kalimat yang memberkati ya. Jadi ingat, kita butuh komunitas, persekutuan orang percaya.
Eugene Peterson mengatakan kalimat ini, kita baca sama-sama ya, 1, 2 ya. Kita adalah sebuah komunitas, kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur kita bukan hidup sendiri. Jadi waktu saya pelajari buah roh, coba lihat buah roh itu tidak mungkin kamu alami. Padahal kan itu bukti kehadiran Roh Kudus. Begitu kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita, apa buktinya? Kelihatan gak buah rohnya? Nah, buah roh itu tidak dalam vakum. Buah roh itu selalu harus dibentuk di dalam komunitas. Bagaimana membangun kasih buah roh yang pertama ya? Bukan yang pertama sebenarnya ya. Karena buah roh itu singular ya. Kalau kalian perhatikan ya. Jadi Alkitab nggak mengatakan buah-buah roh. Bukan. Buah roh berarti cuma 1 buah 9 rasa. Kalah nano-nano. Jadi 1 permen cuma 3 rasa ya. Ini 1 buah 9 rasa. Kasih. Bagaimana membangun kasih? Kasih harus dibangun di dalam komunitas. Coba apakah kasihmu makin bertumbuh? Kamu pergi ke gunung bertapa. Oh, kasihku makin melimpah. Siapa yang lewat? Monyet gitu. Makanya kekristenan mengatakan mau bertumbuh bukan pergi bertapa menyendiri. No. Masuk ke dalam komunitas. Ketemu orang-orang yang sulit dikasihi. Di situ kasihmu diasah. Saya ingat cerita beberapa tahun yang lalu seorang anak remaja di gereja datangi saya. Kak Alex, saya pikir masuk pelayanan itu suasananya sorgawi, taunya nerakawi Kak. Kenapa? Lalu dia cerita, teman satu seksi saya Kak, ini kami sama-sama satu seksi. Tapi dia sama saya gak pernah cocok. Istilahnya orang Tionghoa kami ciong. Ciong itu pokoknya gak bisa ketemu. Kayak anjing sama kucing, padahal satu seksi. Dia bilang tiap kali di pengurus Kak saya kasih pendapat. Begini-begini aja, terus nanti dia pasti ngomong, jangan begitu. Terus kemudian dia bilang, saya mau keluar aja dari pengurus. Saya bilang sabar dek. Kamu pernah gak doa minta kasih? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Dikasih kau orang yang susah kau kasihi kan? Pernah doa minta kesabaran? Pernah Kak? Nah ini jawabannya. Jadi kau coba lihat temanmu, teman kelompok kecilmu di kiri kanan ya. Thank you. Tuhan pakai kamu membentuk saya. Saya dulu gak sabaran. Tapi saya jadi sabar karena Tuhan pakai orang lain. Jujur ya, kesabaran itu tidak dibentuk dalam khotbah kayak gini. Catat, ada 7 prinsip kesabaran. Catat, 1, 2, 3, 4. Pulang kamu sabar. Gimana caranya sabar? Tuhan bentuk saya sabar melalui kelompok kecil. Saya dulu punya teman kelompok kecil. Dia itu kalau sharing panjang dan lama dan gak jelas. Orang itu macam-macam ya. Orang tuh macam-macam ya. Ada yang pikirannya cepat, ngomongnya cepat. Ada yang pikirannya lambat, ngomongnya cepat. Ada yang pikirannya cepat, ngomongnya lambat. Ada yang gak mikir ngomong, ada juga gitu. Kamu yang mana tuh? Tapi bener loh, saya bersyukur di kelompok kecil Tuhan bentuk saya begitu. Jadi waktu di kelompok kecil dia, teman saya ini kalau sharing panjang dan lama, itu saya sama PKK saya sudah cari posisi biar gak tertidur. Terus dia cerita. Mungkin pengaruh bahasa daerah ya. Jadi dia kalau ngomong tuh, kalau kita biasanya ngomong tuh bahasa jeda. Setiap orang tuh punya jeda ya. Jeda kita tuh macam-macam. Ada yang saya kemarin, jadi ada yang jedanya Teman saya ini jedanya I. Saya kemarin main bola Terus dia sambil cerita ya, senang dia cerita gitu ya. Kita udah nunggu gitu. Saya kemarin main bola Saya bawa bola Terus saya tendang saya oper
Kemudian teman saya tendang balik sama saya, gitu ya. Akhirnya gol. 15 menit dia cerita kemarin main bola menang 1-0. Dia cetak gol. 15 menit kami tunggu. Saya yang orangnya cepet mikir, cepet ngomong, dibentuk sabarnya ya sama dia, bukan sama khotbah. Tapi bersyukur ya. Kadang-kadang kalau saya lihat ke belakang, banyak karakter yang Tuhan bentuk dalam hidup saya di dalam komunitas. Kamu ngalamin yang sama? Udah mulai berasa sekarang bisa lihat, thank you ya. Saya ternyata diajar sabar sama PKK saya. Gitu. Thank you ya Kak, bikin saya lebih lembut misalnya. Terima kasih ya Kak, bikin saya lebih tangguh. Dulu pokoknya saya gampang menyerah anaknya dan seterusnya. Nah, dari titik ini saya mau kita melihat apa kata Paulus tentang murid yang bertumbuh. Simple sih ya. Abang tidak akan khotbah panjang karena ini sesuatu yang sangat jelas di dalam ayat-ayatnya. Ini pelayanan Paulus di Tesalonika. Kita akan membahas surat 1 Tesalonika. Nah, di dalam pelayanan Paulus di Tesalonika, kapan dia mulai pelayanan? Nah, Paulus memulai pelayanan ditulis di Kisah Rasul 17 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat. Nah, kita lihat peta dulu ya supaya kalian tahu di mana itu. Ini kalimatnya ada Amfipolis, Apolonia. Ini bukan Polonia di Medan ya, bukan. Dan ada di Tesalonika. Nah, jadi ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Kira-kira petanya begini. Ini Yerusalem di sini. Ini Antioquia. Ini gereja yang mengutus Paulus dan Silas. Ada 2 Antioquia. Kalau kalian PA perhatikan ada Antioquia di Syria. Ada Antioquia di mana dia ya? Ada Antioquia di atas sini. Ya, satu lagi kalau nanti lihat ya. Nah, gereja yang mengutus Paulus dan Silas itu gereja Antioquia yang di sini. Nah, mereka pergi pelayanan sampai di sini, lalu mereka nyebrang ke sini, ke Neapolis, di Filipi pelayanan, di Filipi masuk penjara si Paulus. Lalu kemudian dari Filipi waktu keluar penjara dia lanjut ke Tesalonika. Ini Amfipolis, ini Apolonia, ini Tesalonika. Oke? Nah, apa yang menarik kalau teman-teman perhatikan, ketika tiba di Tesalonika dikatakan begini. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi kalau kita perhatikan Paulus berapa lama di Tesalonika? Cuma kira-kira 3 minggu. Tapi ini 3 minggu yang fruitful sekali. 3 minggu yang berbuah lebat. Karena kemudian kita melihat jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang luar biasa. Kita akan lihat ya. Sama-sama kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 ya. Mari kita baca bergantian. Abang mulai ayat 1, teman-teman ayat 2, kita bergantian sampai ayat 10 ya. Dari Paulus, Silvanus, itu nama lainnya Silas, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Satu Tesalonika 1 hanya ada 10 ayat. Nanti malam Bang Niko akan lanjutkan 1 Tesalonika 2 dan kemudian nanti 3. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Nah, apa yang menarik di dalam ayat-ayat ini? Sebenarnya 1 Tesalonika 1 itu bicara tentang murid yang bertumbuh ya. Saya kasih judulnya murid yang bertumbuh. Ini AKK sebenarnya. Nanti Bang Niko bagiannya PKK ya. Nanti kami baginya begitu ya. Jadi nanti Bang Niko banyak bicara soal PKK. Tapi apa ciri murid yang bertumbuh menurut Paulus? Perhatikan, dia cuma punya 3 ciri utama. Kalau kalian tadi 17, 18, 14 ya puji Tuhan. Tapi kalau kalian mau rangkum itu sebenarnya cuma ada 3 hal ini. Ini muncul di surat-surat Paulus. Dia mengucap syukur kepada Allah. Menyebut mereka dalam doa. Sebab kami selalu mengingat. Bayangkan ini pelayanan sebenarnya cuma 3 minggu. Tetapi 3 minggu yang begitu fruitful. Dan apa yang kita perhatikan. Ada 3 hal yang Paulus soroti. Imanmu, kasih, dan pengharapan. Coba lihat ya. Yang pertama, pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Vertikal. Kasih sesama. Dan ada pengharapan. Nah, mungkin ini yang perlu kita gali sedikit ya. Semua yang kita bangun, jadi saya dulu bergumul, apa hubungan ketiganya? Saya mau kasih gambarannya begini. Iman kepada Allah, kasih kepada sesama, itu ditarik oleh pengharapan kedatangan Kristus kali kedua. Tadi di awal Bang Bene mengajak kita membaca 1 Petrus pasal 1. Di situ bicara soal pengharapan. Jadi pengharapan itu unik teman-teman. Pengharapan itu belum terjadi. Itu nanti. Tapi sudah punya efek mulai dari sekarang. Contoh. Misalnya ya orang tuamu kaya raya misalnya ya. Nanti kalau kamu naik kelas, lulus, nilai bagus, kita jalan-jalan ke Eropa. Misalnya gitu ya. Wah nanti kalau kamu naik kelas, nilai bagus, jalan-jalan ke Eropa. Sudah enggak? Sudah jalan-jalan enggak ke Eropa? Belum. Jadi waktu kamu lagi belajar, aduh Tuhan, gurunya banget gitu ya. Males mungkin mau berhenti sekolah aja. Anak sekarang kan gitu ya. Berhenti sekolah aja. Tiba-tiba ingat lagi, ups, Eropa. Semangat lagi. Terus mulai lagi capek-capek ujiannya, aduh mata pelajarannya begini-begini, aduh gue mau berhenti aja, pengen gue bunuh guru-gurunya misalnya gitu ya. Terus ingat lagi Eropa. Jadi Eropanya itu menjadi pengharapan yang berdampak sejak sekarang. Perhatikan, kita adalah orang-orang yang terus beriman, terus mengasihi, yang ditarik oleh pengharapan yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus. Di mana pengharapan itu menyatakan bahwa apa yang kita lihat sekarang ini bukan segalanya, tetapi the best is yet to come. Jadi teman-teman lihat ya, Paulus mengingatkan mereka, pekerjaan imanmu luar biasa, ketekunan, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ini muncul di banyak surat Paulus. Di bagian awal suratnya biasanya dia memuji Allah karena 3 hal ini. Orang yang bertumbuh, imannya bertumbuh. Makin cinta Tuhan. Nah buktinya ya itu ya, saat teduh, doa dan segala macam. Kasihnya juga makin melimpah, berarti rajin bersekutu, punya komunitas yang sehat,
dan rajin melayani, rajin bersaksi. Tapi itu harus dibungkus dengan pengharapan bahwa saya tidak akan mudah menyerah. Teman-teman, pengharapan ini kenapa? Tadi ayat yang Bang Bene pilih, itu ayat yang mengatakan pengharapan itu karena Yesus yang sudah bangkit. Perhatikan penjelasannya. Manusia itu siklus hidupnya sederhana. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Itulah ceritanya manusia. Tetapi Yesus yang bangkit membawa cerita yang lain buat dunia ini. Bahwa bukan hanya lahir, hidup, mati, tetapi bangkit. Karena itu cerita kita yang percaya pada Yesus yang bangkit bukan berakhir di kubur. Cerita kita berakhir di dalam kebangkitan. Karena itu tidak ada persoalan yang terlalu berat. Kalau mati saja pun ada jalan keluarnya. Nangkep? Makanya ada lagunya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau enggak hidup, kubur akhirnya. Kalau Yesus tidak pernah hidup, semua kita berakhir di kubur. Tapi karena dia hidup, maka kita punya pengharapan. Kita punya kepastian mati bukan segalanya. Tapi kita akan bangkit. Jadi ini menarik nih. Kamu nyerah. Aduh susah banget mata pelajaran ini. Jangan cepat nyerah. Yesus bangkit kok. Kita punya pergumulan. Orang tua kita sakit, saudara kita sakit. Maaf ya, pasti menyedihkan. Saya ngalamin ayah saya sakit. Sampai akhirnya kemudian meninggal. Kadang-kadang Tuhan bagaimana. Tapi maaf, semua yang sakit. Mau sakitnya apapun itu. Semua yang hidup, paling-paling akhirnya apa? Maaf ya, paling-paling akhirnya mati. Tapi mati pun bukan akhir buat kita. Makanya yang menarik kita terus beriman, menarik untuk kita terus mengasihi adalah pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Jangan jadi anak Tuhan yang cepat putus asa. Kalau kamu cepat putus asa, kamu tidak punya pengharapan. Makin kita mengerti, Tuhan sulit sekali. Tapi kadang-kadang yang menghibur gitu ya. Mati pun ada jalan keluarnya, masa cuman hadapin guru yang kayak gini susah banget sih. Ngadepin skripsi yang kayak begini susah banget sih. Saya anak sekarang sedih ya. Dikit-dikit depresi, lalu kemudian apa? Mau bunuh diri. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Nah, kalau kalian terbiasa berpikir singkat, hanya mikir kalau nggak ada jalan keluar mati saja, suicidal thought. Kalau kalian punya mental depression, ya kalian harus ditangani ya. Ada Kak Sabet, ada Kak Oni yang melayani counseling. Tapi untuk teman-teman yang jangan sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit nyerah. Kita mesti membangun iman kasih yang ditarik oleh pengharapan. Dan perhatikan, ini kelihatan ya. Coba lihat. Kamu telah menjadi penurut kami dalam penindasan yang berat. Jadi waktu Paulus pelayanan itu penindasan yang berat. Tapi kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Di mana itu Makedonia? Di mana itu Akhaya? Perhatikan. Ini Makedonia. Ini nama provinsi yang huruf besar semua. Kota Tesalonika ada di provinsi Makedonia. Di bawah ada yang namanya provinsi Akhaya. Ini kotanya Athena. Lihat ya, jemaat Tesalonika menjadi teladan di provinsi Makedonia, di provinsi Akhaya. Wow, luar biasa. Dan bukan hanya itu, Paulus memuji lagi. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Menarik teman-teman ya. Apa yang terjadi di Makedonia dan Akhaya di semua tempat telah jadi teladan. Bayangkan kalau dibilang ya. Pertumbuhan murid-murid Tuhan di SMA 90.
Bukan hanya jadi berkat di 90, tetapi juga di Jakarta Selatan, bahkan juga Jakarta Barat, dan bahkan di seluruh Jakarta dan seluruh Indonesia telah tersiar kabar tentang betapa bertumbuhnya anak-anak SMA 90. Wow. Menarik ya kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ini pekerjaan siapa? Dua hal. Pekerjaan Roh Kudus dan juga pekerjaan Paulus dan timnya. Dari mana kalian bisa lihat itu? Jelas sekali di ayat 5. Roh Kudus, tapi juga Paulus bekerja. Bagaimana Paulus bekerja bersama timnya? Tunggu nanti malam. Dijelaskan Bang Niko. Ya, kalau Roh Kudus ya sudah pastilah ya. Lihat lagi. Ayat 6. Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kesimpulan saya hari ini. Murid yang bertumbuh adalah orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga punya pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini pekerjaan siapa? Pertama dan terutama pekerjaan Roh Kudus, tetapi juga ada bagian yang Tuhan berikan melalui PKK. Pelayan yang bertumbuh nanti disambung dengan tentunya bagaimana orang-orang seperti ini bisa dihasilkan dalam pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita ya, jadi murid yang bertumbuh. Ingat 3 hal ini kamu bangun terus dan terus miliki komunitas yang Tuhan pakai mendewasakan kamu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari teladan jemaat di Tesalonika. Jemaat yang bertumbuh, menjadi murid-murid yang bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Itulah yang kami rindukan, juga menjadi bagian kami. Terima kasih, berdoa buat setiap adik-adik dalam kelompok-kelompok kecil, maupun kami juga yang memimpin kelompok-kelompok kecil. Kami semua murid yang harus terus bertumbuh. Ampuni kami yang mungkin melalaikan banyak hal bagi pertumbuhan kami. Dan kiranya melalui sesi ini, kami didorong untuk kembali memperjuangkan kelompok kecil, memperjuangkan pemuridan yang kami sedang jalani. Mengerjakannya bagi kemuliaan Allah. Supaya pada akhirnya bukan kami yang dimuliakan, tapi kiranya hidup kami boleh menjadi teladan yang berbicara. Bukan hanya di sekolah kami, di wilayah kami, tapi di kota, di provinsi kami, bahkan di semua tempat. Kiranya pertumbuhan itu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita bersyukur teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita bisa terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kita. Dan kiranya itu juga yang menggerakkan kita untuk siap mengambil bagian di dalam pelayanan pemuridan kita. Teman-teman, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema. Mari kita bangkit berdiri. Menyanyikan lagu, kami siap Tuhan mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan Mari kita bergandengan tangan. berpegang tangan. Kami semua ambil bagian dalam pekerjaan
baiknya yang kedua. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Meski dunia gelap bangun jiwa tetap, tolong kami tak terlelap. Di masa ini yang tak peduli, terangilah api Roh Suci. Pancarkan kasih membuka hati, yang terhilang Engkau panggil kembali. Bagian kami menuai pergi, agar yang letih bangun kembali, berbuah lagi. Oh Tuhan, nyatakanlah di dunia ini kerajaan-Mu, yang setia dan bekerja menantikan-Mu. Teguhkanlah. Mari berdoa. Kerinduan kami bahwa setiap kami menjadi murid yang bertumbuh, supaya kami juga mengambil bagian dalam pekerjaan agung Tuhan, kerajaan-Mu yang dibangun di dunia ini, yang dibangun di kalangan siswa, di kota kami, di negara kami, di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini bukan hanya sesuatu yang menambah pengetahuan kami, tetapi ada komitmen-komitmen yang kami ambil di hati kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, terus bertumbuh di dalam kasih, dan terus hidup tekun di dalam pengharapan. Kiranya melalui pertumbuhan kami, Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang boleh melihat melalui hidup kami. Kami jadi teladan di mana saja Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk sesi ini. Berkati waktu-waktu selanjutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. RKK Siswa 2023 Impactful Discipleship.